Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tratih Triana Purnama Suci. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah pada sehat ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, hari ini Ibu akan absen dulu. Alifa, Alpa, Anggun, Ardi. Oke. Arini Damayanti. Oh, sakit. Arini Dwi. Arini Nur. Oh, izin apa? Oh, acara keluarga. Oh, gitu. Aulia. Azhari Toni. Azril. Sakit. Azahra. Oke. Bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Oke, di sini ada 5 emoji ya. Ada yang sedang pusing angkat tangan. Oke, ada yang pusing. Ada yang ngantuk. Wah, cukup banyak yang ngantuknya karena ini adalah jam-jam yang rawan. Yang tengah ada yang bingung ini teh lagi apa? Ada yang sedang bingung? Cuk. Kemudian ada yang seperti ini udah berasap. Sudah pelajaran apa sebelumnya? Oh, jam kos. Jadi kenapa harus berasap seperti sudah mengerjakan soal matematika, fisika, kimia ya? Yang terakhir, siapa yang sedang senang-senang aja? Oke. Oke. Selesai. Oke. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Materi sebelumnya apa? Virus. Ingat. Ukurannya segimana? 200 sampai 300 nanometer. Oke. Nah, pelajaran hari ini pun ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, berarti nanti kita sepenuhnya akan melakukan diskusi. Kalian mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga, peserta didik mampu mengidentifikasi produk bioteknologi konvensional. Jadi kita akan lebih fokus ke bioteknologi konvensionalnya. Untuk modernnya di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Nah, ini yang akan lebih ditekankan, kalian menganalisis pengolahan limbah dari kegiatan bioteknologi konvensional. Limbah itu apa? Sampah atau hasil olahan? Oke, hasil olahan dari pembuatan bioteknologi konvensional tersebut ya. Nah, supaya ramah lingkungan, harus diapakan dulu limbahnya agar tidak serta-merta langsung dibuang ke lingkungan, pasti akan membahayakan gitu ya. Oke, di sini Ibu sudah punya materinya. Bioteknologi. Ada yang tahu bioteknologi itu apa? Oke, di situ Ibu sudah kasih clue. Kalau bioteknologi itu berasal dari kata bios, artinya bios artinya hidup. Penerangan. Ilmu. Pengertian secara keseluruhannya, kira-kira ada yang mau menyampaikan? Hari ini silahkan. Apa itu bioteknologi? Ilmu teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup yang memproduksi barang atau jasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan.
Yang lain bisa dengar tidak tadi yang disampaikan oleh Arini? Bisa. Berarti di sini memanfaatkan apa? Makhluk hidup. Makanya di sini sudah ada contohnya. Coba itu gambar apa? Yang pertama. Pernah makan yogurt rasanya bagaimana? Asam. Keju. Asin. Tempe. Original artinya tidak ada rasanya, hambar. Netral. Kecap. Manis. Nah, kenapa ada produk-produk itu di atas? Karena hasil dari bioteknologi. Oke, boleh disimak dulu videonya. Rendaman air kedelainya tidak bisa dimanfaatkan, katanya ya. Oke, sudah dilihat videonya? Oke, kira-kira penyebab permasalahannya adalah apa? Ada yang bisa menjawab? Di situ kan ada sebuah permasalahan ya. Nah, kira-kira apa permasalahan yang ada di dalam video? Ketangkep nggak tadi? Tangkap ya? Sehingga pabrik tersebut kan didatangi ya oleh beberapa orang, diwawancarai mengenai suatu masalah. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa orang-orang itu pada datang ke pabrik tersebut? Apa penyebabnya? Menurut Reshika bagaimana? Penyebabnya adalah limbah tempe yang dibuang itu kemana? Iya, dibuangnya kemana kira-kira? Ke permukiman warga. Sehingga menyebabkan suatu Masalah. betul nggak? Betul. Oke, yang kedua, bagaimanakah keadaan di lingkungan sekitar pabrik tempe? Ada yang mau menyampaikan? Oh, udah duluan, mana dulu nih? Boleh, sok. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar pabrik tempe? Keadaan di lingkungan tersebut kumuh, banyak sampah berserakan di mana-mana dan menciptakan bau yang tidak sedap. Jadi ada itu sanitasi perairannya bagaimana tadi? Airnya kotor. Tidak, airnya merendap. Iya. Iya. Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok. Sudah punya ya daftar kelompoknya? Nah, silahkan sekarang duduknya dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silahkan. Oke, tadi pengertian bioteknologi sama Arin sudah disampaikan ya. Nah, boleh dilihat di depan. Bioteknologi itu adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dari kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup. Sama merah, bahwa bioteknologi itu adalah pasti menggunakan bantuan dari makhluk yang membantu sebuah makanan. Jadinya tempe, jadinya kecap, keju, tumbuhannya apa? Dari apalagi jamur. Ya jamur membuat tempe. Nah, si jamur ini yang disebut dengan bantuan makhluk hidup. Gitu ya. Kemudian, nah di sini seperti mikroorganisme, berarti yang tadi ya, yang ukurannya kecil-kecil, bakteri dan sebagainya, sel hewan dan tumbuhan,
untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kehidupan manusia. Gambarnya jelas tidak? Jelas ya, ini masih sama seperti tadi, yogurt, keju. Ini adalah singkong yang ditaburin keju gitu ya. Di sini juga sama, ada tape, ada roti, keju, dan kecap. Nah, ini dibagi dua. Bioteknologi ada konvensional, ada modern. Konvensional itu apa? Ada konvensional, ada modern. Kalau modern sudah pada tahu lah ya. Berarti kalau konvensional itu apa? Betul, tradisional. Nah, kita akan membahas mengenai yang konvensional dulu. Nah, kemudian di sini ada beberapa sejarah. Ternyata bioteknologi ini sudah dilakukan oleh negara Babilonia gitu ya dalam pembuatan bir atau syake. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi orang Mesir telah membuat ragi untuk mengembangkan roti. Pernah bikin roti? Pernah. Kalau didiamkan kan nanti adonannya pasti mengembang. Kenapa bisa mengembang? Karena kita sudah kasih ragi sebelumnya. Ragi ini adalah makhluk hidup. Gitu ya. Kemudian orang Jepang sudah membuat natto dan sake. Natto ini adalah kacang kedelai yang difermentasi. Gitu ya. Kemudian di Tiongkok sudah membuat supu dan kecap. Di Indonesia pun tidak kalah. Sudah mengenal ragi untuk membuat tapai, tempe, oncom, brem, dan cuka. Ini pun merupakan produk bioteknologi konvensional. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari bioteknologi konvensional, itu adalah produk-produknya. Kemudian yang paling bawah nih, yang modern. Kira-kira yang paling kanan ini ada gambar domba. Kenapa domba? Susunya? Bukan. Tapi menciptakan domba. Domba Dolly, pernah dengar? Belum. Oke, nanti kita pelajari di sistem modern ya. Nah, di sini sengaja menggunakan ada mikroskop karena modern ini pasti tidak lepas dengan alat-alat yang modern. Gitu ya. Kemudian ini ada gambar tentang bayi tabung. Pernah dengar? Bukan berarti bayinya di dalam tabung ya. Bayi tetap ada di perut si ibu gitu ya. Cuman prosesnya nanti kita pelajari juga. Kemudian ini ada tanaman transgenik dan pembuatan insulin atau obat. Ya, ini adalah proses yang modernnya ya. Nah, sekarang udah selesai ini materinya. Ibu akan membagi tugas dulu karena ada banyak sekali produk bioteknologi konvensional. Ibu ingin ada perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil nomor materi ini ya. Oke, boleh masing-masing ngambil satu. Bukan. Oke, boleh dibawa ke tempat duduknya. Sudah kebagian nomor. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini di sini ada barcode-nya 5. Kalau kebagian nomor 1 berarti nomor 1 scan-nya. Kalau nomor 2 berarti nomor 2 aja scan-nya dan seterusnya. Di sini ada petunjuk pengerjaannya, dibaca dulu dan ada soal yang harus diisi ya. Oke, ini 2 lembar. Sama-sama. Boleh diisi anggota kelompoknya. Oke. Boleh diisi. Ya. Ya, betul di situ. Berarti kalau 7 di sini. Oh iya betul. Lebih ya videonya. Sudah keluar artikelnya? Ada. Oke. Boleh lanjut ke sana.
Ada mana? Di Google? Ya, di Google coba. Ada gambar kameranya. Nah, ya, ya diisi. Namanya udah? Hmm, mm-mm. Boleh tulis tapi kasih keterangan dispen D. Nulis apa? Di sini aja langsung. Kan sudah dibuka ya artikelnya ada. Oke, bagaimana biar yang lainnya biar bisa baca artikelnya? Di-share ya ke temennya di SS atau dikasih linknya atau yang lain juga nge-barcode juga, nge-scan juga biar bisa baca ya. Ditulis aja kasih keterangan di belakangnya sakit, dispen, izin gitu ya. Yang lain scan juga sama-sama. Yang lain ini nata de coco. Oke. Sudah ada yang sudah baca nata de coco dari apa? Bahan pembuatannya dari apa? Dari apa Lin? Kelapa, air kelapa gitu ya. Lebih tepatnya. Boleh dibaca dulu isi artikelnya. Kemudian di sini ditanyakannya adalah dampaknya ya. Kemudian cara pengolahan limbah. Kira-kira limbahnya apa nata de coco itu? Yang dibuangnya itu apa? Itu yang harus dianalisis ya. Kan kalau kayak tempe tadi mah yang dibuangnya adalah kulit kedelainya gitu kan. Nah, kalau pada nata de coco apa yang dibuangnya? Yang tidak terpakainya. Kemudian bagaimana cara pengolahan limbah tersebut biar tidak merusak lingkungan. Kemudian nomor 3, ini mah kalau kalian jadi pemerintah, ide atau gagasan apa yang akan dilakukan mengenai kasus misalnya di suatu daerah ada pabrik nata de coco yang dibuang sembarangan nih ke pemukiman warga. Nah, kalian tuh jadi pejabat daerah. Nah, kalian akan melakukan apa ke pabrik tersebut gitu ya agar si limbahnya tidak mengganggu lingkungan. Baru keempat, buatlah infografis mengenai pengolahan limbah. Jadi kalian masukkan ide kalian mengenai pengolahan limbah dari nata de coco itu harus seperti apa. Itu di infografisnya. Itu ya. Boleh dibaca lagi. Sudah dibaca semua. Ini tentang apa? Tahu. Limbah tahu. Kalau tahu itu terbuat dari apa bahan utamanya? Kedelai. Kemudian kira-kira limbahnya apa? Limbah itu adalah yang dibuangnya ya. Apanya yang dibuangnya? Air rendamannya. Oke. Nah, berarti nanti kalian berdiskusi air limbah dari si tahu ini kira-kira pabriknya ini dibuangnya kemana dan bagaimana cara pengolahan air dari rendaman tahu biar tidak mencemari lingkungan. Baru itu yang dibuat di infografisnya. Nomor 4. Ya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya. Ya, ini diisinya semua. Ini tentang apa dulu? Limbah keju sudah dibaca? Lagi. Kalau keju ini terbuat dari apa bahan utamanya? Oke, dari susu. Nah, di sini bagaimana dampak dari limbah tersebut terhadap lingkungan? Di situ kan ada artikel di Sukabumi ya, di Baros. Di situ ternyata si limbahnya itu mencemari lingkungan. Nah, menurut kalian dampak dari limbah keju tersebut kepada masyarakat bagaimana? Menurut dari artikel gitu ya. Nomor 2, bagaimana cara pengolahan limbah yang benar? Kan itu salah ya. Nah, kalian harus memberikan ide atau solusi bagaimana agar limbah keju tersebut tidak mencemari lingkungan. Nomor 3, kalau kalian jadi pemerintah, jadi pejabat, kalian akan melakukan ide apa? Ya, apa yang akan kalian lakukan agar limbah-limbah tersebut tidak mengotori lingkungan? Seandainya kamu jadi pejabat gitu ya, amin. Nomor 4, membuat infografis. Bisa membuat infografis?
Canva atau ya boleh. Nah, di isi Canva tersebut adalah mengenai pengolahan limbah dari bioteknologi kelompok kamu. Kan keju nih. Nah, bagaimana agar tidak mencemari lingkungan? Kamu tuangkan dalam infografis. Kamu cari ide. Oh, mau dibuat pakan ternak. Ya tulis di situ ya. Berarti ada gambar sapinya gitu ya. Sok sekreatif kelompok ini. Ya. Ini Tentang tempe. tempe. Oke, kalau tempe Ibu rasa cukup mudah. Insya Allah. Nah, udah dilihat beritanya, artikelnya? Itu menjadi sebuah masalah tidak? Masalah ya. Nah, di nomor 1 ceritakan bagaimana dampak dari ada kendala? Ini yang infografis Mm-mm. pengolahan limbah tahu yang baik atau pengolahan limbah tahu yang benar. Sama aja. Sama aja. Boleh pakai baik, boleh pakai benar. Terus fotonya dicantumin. Iya. Nah, pertama di infografis kan ini tadi tentang apa? Limbah tahu. Minimal ada gambar tahu dulu di situ ya, identitas bahwa ini tentang limbah tahu. Kemudian diceritakan juga permasalahannya apa? Misalnya limbahnya dibuang ke mana artikel tadi? Ke sungai. Maka solusi dari kami adalah berarti yang berikutnya adalah solusi. Nah, menurut kalian solusinya bagaimana? Dibikin biogas, Bu. Nah, berarti di bawahnya kami berpendapat bahwa si limbah tersebut dijadikan biogas. Berarti ada pengertian biogas dulu di situ. Biogas adalah gitu bla bla bla. Kalau ada gambar biogasnya masukin juga biar nanti teman-temannya tahu loh biogas itu seperti ini. Nanti yang dimasukkannya adalah limbah ini. Nanti hasil dari biogas itu akan jadi apa? Hasil biogasnya akan jadi gas. Ya, kalau di kita kan gasnya melon ya, nu hijau atau nu biru. Nah, itu tuh gas itu tuh untuk masak. Bisa dialirkan melalui pipa ke dapur-dapur rumah warga. Jadi warga tersebut tidak usah beli gas. Tapi si sumber pipanya tersebut diambil dari biogas tersebut. Karena biogas itu biasanya ditanam di tanah. Pakai pipa ke dapur-dapur gitu, ya. Jadi pakai gambar biogas juga di situnya. Boleh, lanjutkan sama-sama. Tanyakan, ada kesulitan tidak? Ibu yang keempatnya maksudnya kayak gimana? Yang keempat mana? Oh, infografis. Ya. Sudah buat belum infografisnya? Belum. Nah, di infografisnya berarti yang pertama tentang limbah apa? Tempe. Tempe. Berarti ini infografis. Ada gambar tempenya di sini. Diceritakan permasalahannya itu apa? Dari permasalahan yang tadi artikel tadi? Itu katanya Intinya sungainya tercemar. Sungai tercemar sama limbah dari tempenya. Nah, udah cukup itu aja. Oke, permasalahan dari pembuangan apa? Limbah. Nah, berarti kalian sudah mencari solusinya? Sudah. Nah, kita akan presentasi semuanya. Kita akan tahu bagaimana solusi yang diberikan oleh setiap kelompok dari setiap permasalahan. Gitu ya. Kelompok yang pertama yang presentasi adalah yang mengerjakan ini. Kelompok 5 yang kecap. Mana kelompok 5? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah bioteknologi kecap. Masalah dari artikel yang kami baca, limbah kecap dibuang ke solakan yang dipergunakan untuk aliran lahan pertanian warga yang menyebabkan bau menyengat, lingkungan tercemar, dan warga tidak bisa menggunakan selokan tersebut. Solusinya dengan membuat lubang untuk menampung limbah tersebut yang jauh dari pemukiman agar tidak mencemari lingkungan dan membuat bau tidak enak ke sekitar pemukiman. Jadi si cairannya itu diolah terlebih dahulu, dimasak, Ibu. Dimasak sampai bakteri yang ada di dalam limbahnya itu mati gitu. Oh, jadi diolah dulu baru dipakai. Terima kasih untuk solusinya. Berikan tepuk tangan untuk Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengolahan limbah keju yang baik. Yang pertama masalahnya akan disampaikan oleh Fitri. Masalahnya, membuang limbah keju ke sungai sehingga menyebabkan tercemarnya air sungai dan lingkungan sungai tersebut. Solusinya, Alangkah baiknya pemilik pabrik menyaring terlebih dahulu limbah keju sebelum membuangnya langsung ke bak, lalu ampasnya dipisahkan dari air limbah untuk dijadikan bahan makanan ternak hewan. Contohnya, sapi, bebek, babi, dan lain-lain, dan sebaiknya menyediakan bak yang lebih besar agar tertampung banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berarti? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara mengolah limbah dengan baik dari Nata de Coco. Jangan langsung membuang limbah sembarangan ke lingkungan sekitar. Diolah terlebih dahulu dengan cara disaring, florasi, penyerapan, pengendapan, penyisihan, dan masih banyak lagi. Lingkungan kembali bersih dan sehat dan terjaga dari penyakit yang berawal dari limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengolahan limbah tempe yang baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bayu dan juga Ucup. Sisa limbah seperti kacang kedelai terlihat mengendap ke dasar kali yang membuat permukaan air menjadi putih dan berbusa. Bahkan di sekitar lokasi pembuangan limbah tercium bau tak sedap. Kondisi air terlihat keruh baik di Kali Mati maupun Kali Wolowona. Tidak langsung membuangnya, melainkan limbah tersebut ditampung dahulu dalam sebuah wadah. Tempat dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dengan bantuan EMA dalam program sosialisasi dan pembuatan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah tahu yang benar. Tahu adalah salah satu makanan populer yang terbuat dari kedelai. Proses pembuatannya menyisakan 2 jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah cair inilah yang dimanfaatkan sebagai biogas. Masalahnya adalah limbah tahu mencemari lingkungan di sekitar, yaitu menimbulkan bau tak sedap, menjadi tempat bersarangnya nyamuk, dan mencemari sumur penduduk setempat. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegrasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, mikroalga beserta residunya, atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Jadi menurut kelompok kami, pengolahan limbah tahu yang benar adalah dengan menjadikan limbah sebagai biogas dengan cara mencampurkan limbah tahu cair dengan E4, rumput-rumput, gula, dan kotoran ternak. Karena biogas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas biasa yang digunakan di rumah sehingga lebih bermanfaat dan bisa disalurkan ke dalam rumah warga setempat melalui pipa. Jadi itu adalah gambar biogas, alat biogas yang ditanam di dalam tanah. Ya. Jadi pipa itu mengarah ke kompor, jadi bisa digunakan untuk memasak. Ada yang masih ingat pengertian dari bioteknologi itu apa?
Secara sederhana saja, tidak usah apa tadi kata pengertian lengkap gitu ya. Ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup. Makhluk hidupnya seperti apa? Bakteri, jamur, hewan, bisa? Virus bisa untuk jadi obat nantinya. Oke, kemudian bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang satu adalah konvensional, modern. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang bioteknologi konvensional. Kita ke contoh bioteknologi modern. Ada yang masih ingat tadi kita sekilas dibahas ya? Contohnya apa, Neng? Bayi tabung, apalagi? Domba tadi ya? Bikin obat, betul. Domba, doli, proses dalam cloning. Ya, cloning berarti. Oke, berarti tadi kalian sudah memberikan sebuah solusi. Karena kita hari ini adalah menggunakan metode ngajarnya itu Ibu adalah PBL. Problem Based Learning. Ibu memberikan dulu masalah, kemudian masalahnya beda-beda setiap kelompok, kemudian dicari solusinya. Gitu ya. Meskipun mungkin tadi solusinya ada yang baru setengah-setengah saja gitu ya, belum yakin dengan solusinya. Ada juga yang memang solusinya sudah jelas dijadikan pakan ternak selesai gitu. Tidak tentang pengalaman kalian setelah belajar biologi. Jadi ini harus jujur sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan ya. Sok diisi dulu nama dan kelasnya, tinggal ada lembar penilaian teman. Jadi diisi adalah nama-nama teman kalian sendiri dari 1 sampai 6. Kemudian nama kaliannya, nama sendiri di sini ya, di bagian bawah. Nanti teman nomor 1 berarti yang nomor 1 di sini. Ya, yang nomor 2 berarti sesuai juga dengan ini. Ini kalau temannya misalnya mengajukan pertanyaan dengan sopan, checklist. Kalau tidak sesuai berarti boleh disilang atau di strip. Gitu ya. Silahkan ini Ibu bagikan, diisi dulu, boleh diambil nama sendiri. Deh, bentar. Apa ya? Apa aja deh. Di Oh, terima kasih untuk hari ini, gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini, semoga memberikan apa ya manfaat, pengalaman, gitu ya. Belajar di lab juga, karena kalau di kelas pencahayaannya agak kurang ya, gelap. Jadi Ibu memilih untuk di lab saja. Hitung-hitung kalian jalan-jalan juga agak jauh ke sini. Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi bioteknologi konvensional? Oke, berarti materi berikutnya tentang apa? Bioteknologi modern. Ibu akan berikan oleh-oleh. Kamu boleh baca-baca dulu tentang domba doli. Ya, cloning. Ada cloning, ada bayi tabung. Kita satu dulu saja. Siapakah domba doli? Dia adalah seekor domba yang terkenal. Ya, terkenalnya dari mana? Apanya? Makanya harus dibaca. Minggu depan Ibu akan tes apakah sudah baca setiap orangnya atau belum. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas, tadi teh sama siapa teh? Ibu lupa. Tolong dipimpin berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelas. Di bawah alat tulisnya LKPD-nya dikumpulkan. Makasih ya. Oke.